Rahasia saya menjadi jutawan. Bab 19. Kembali ke kampus. Vera linglung sejak meninggalkan Golden Leaf Hotel. Yang disebut pecundang Dominic Lewis dalam beberapa hari terakhir sebenarnya adalah orang yang sedang menyamar. Siapa yang percaya? Dia bahkan pemilik Golden Leaf Hotel. Berapa nilai Golden Leaf Hotel? 10 miliar dolar, atau 20 miliar dolar. Selain itu, Dominic tidak menganggap Golden Leaf Hotel layak disebut. Berapa banyak uang yang dimilikinya? 100 miliar dolar atau 200 miliar dolar. Yang lebih konyol lagi adalah Dominic ini telah diputuskan oleh Sandra. Vera tahu siapa Sandra karena keduanya adalah anggota komunitas tari kampus. Meskipun mereka tidak terlalu akrab satu sama lain, mereka bisa dianggap sebagai kenalan. Jika Sandra mengetahui latar belakang Dominic, dia mungkin akan menyesali tindakannya. Sandra memang bijak, tapi sangat bodoh. Akan tetapi Dominic ingin Vera merahasiakan identitas aslinya sebagai orang yang sangat kaya. Karena Vera ingin menjaga kerahasiaannya, Vera akan menyetujui permintaan Dominic. Kebetulan tidak ada yang bersaing dengan saya untuk Dominic, pikir Vera dalam hati. Saya harus bergantung pada Dominic. Saya tidak bisa melanjutkan streaming langsung lagi, dan selama saya siaran langsung, saya pasti akan dimarahi dan dihadapkan pada segala macam kritik selama siaran. Kebanyakan dari mereka berasumsi bahwa saya sudah menjadi wanitanya Dominic, tetapi kenyataannya, tidak ada yang terjadi di antara kami kecuali untuk makan bersama. Vera tidak ingin dihina oleh orang lain. Bagaimanapun, sudah ada hadiah senilai lebih dari 7 juta dolar. Saya bisa mendapatkan rumah yang lebih besar untuk keluarga saya. Selama saya memiliki Dominic, saya tidak perlu takut tidak punya uang di masa depan. Setelah makan malam, Dominic berkeliling J-Town dan membeli beberapa pakaian biasa. Dia siap untuk kembali ke kampus besok, dan akan lebih baik baginya untuk tidak menonjolkan diri. Kembali ke kediaman internasional, Seren telah pindah dan sedang merapikan rumah. Dominic tidak mengganggunya dan langsung naik ke atas. Keesokan harinya, Dominic bangun pagi. Setelah mandi, dia turun. Ketika dia turun, dia menemukan bahwa Seren sudah selesai berkemas dan siap untuk pergi bekerja. Selamat pagi, Seren. Presiden Lewis, mengapa kamu bangun pagi-pagi sekali hari ini? Seren, saya masih pelajar. Saya tidak masuk kelas selama 3 hari. Saya akan kembali ke kampus hari ini. Kalau begitu ayo kita pergi bersama, mobil kita ada di International Residence Golden Leaf Hotel. Setelah sarapan, Dominic berjalan ke kampus. Dia tidak mengendarai mobil mewahnya ke kampus. Pertama, Golden Leaf Hotel sangat dekat sehingga dia hanya perlu berjalan sekitar 10 menit. Kedua, mobil Benz tidak cukup mencolok. Karena ada banyak siswa kaya di kampus, dan ada juga banyak mobil yang bernilai 3 atau 4 juta dolar. Dia telah melihat 2 atau 3 mobil Benz dan beberapa mobil mewah lainnya yang bahkan lebih mengesankan di kampus. Dia akan menunggu untuk mendapatkan Bugatti edisi terbatas kembali pada hari buruh sebelum mengantarnya ke kampus. Dominic hanya akan menjaga profil rendah selama beberapa hari dan kemudian membuat penampilan dramatis di kampus saat itu. Ada banyak mahasiswa yang keluar masuk kampus. Karena kejadian Dominic terjadi dalam 3 hari terakhir, itu menjadi topik yang sangat hangat. Oleh karena itu, sebagian besar mahasiswa menatapnya dengan rasa ingin tahu. Para mahasiswa sedikit lebih baik. Ketika mereka melihatnya, mereka masih akan tersenyum padanya dan hanya membicarakannya dengan berbisik ketika mereka jatuh. Mahasiswa laki-laki tidak bijaksana. Mereka mulai membicarakannya langsung di sebelahnya. Hei, bukankah ini Dominic Lewis? Sepertinya begitu. Saya mendengar bahwa dia memuntahkan darah di hutan 3 hari yang lalu. Saya pikir dia akan tinggal di rumah sakit setidaknya selama 10 hari. Saya tidak menyangka dia akan kembali secepat ini. Dia dalam keadaan sehat. Sepertinya dia tidak banyak muntah. Saya tidak melihat di foto itu ada banyak darah di tanah. Tidakkah kamu tahu bahwa ledakan emosi yang tiba-tiba seperti itu sangat berbahaya bagi tubuh, dan bahkan dapat menyebabkan kematian? Apa itu serius? Lalu Dominic beruntung. Dominic terus berjalan ke kelasnya seolah dia tidak mendengar apa-apa. Dia tidak punya pilihan. Dia tidak bisa naik dan menghadapi mereka secara langsung. Selain itu, bukankah dia akan mendekati kematian jika dia pergi untuk bertarung dengan 3 orang lainnya sendirian? Mari kita tahan selama beberapa hari lagi. Ketika saya kembali dengan mobil Bugatti edisi terbatas, saya akan memastikan bahwa Anda semua akan terpana dan kehilangan kata-kata.
Dia memasuki kelasnya. Lebih dari separuh mahasiswa sudah duduk di dalam. Ketika mereka melihatnya masuk, mereka semua menatapnya dengan rasa ingin tahu. Dominic kembali ke kursinya, dan Peyton serta yang lainnya datang. Ketika mereka pertama kali masuk kampus, mereka telah tinggal bersama selama lebih dari setahun, menyebut diri mereka The Four Jackie Neon Tram. Mereka memiliki hubungan yang baik. Dominic, apakah kamu baik-baik saja? Peyton bertanya. Saya baik-baik saja. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu membuatku terlihat seperti sedang mencoba bunuh diri, jawabnya. Untung kau baik-baik saja. Kami takut kau tidak akan bisa pulih dari kemunduran dan bisa melemahkan kekuatan Four Tram kami. Kata salah satu dari mereka, Ben Fred. Sandra itu hanya seorang wanita biasa yang bisanya menyusahkanmu saja. Kamu jangan khawatir, zaman ini, wanita tersedia di jalan-jalan, kata Winston, anggota lain dari Four Tram. Yah, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Apa menurutmu aku terlihat depresi sekarang? Tanya Dominic. Yah, itu bagus. Kami akan mengadakan pertemuan sosial besok malam dan saya sudah mengaturnya. Saya akan memberitahu kamu lokasinya besok siang. Kita sudah lama tidak bersama, kata Peyton. Biarkan kita berempat berkumpul, lupakan pertemuan sosial, kata Dominic. Saat ini, Peyton mencondongkan tubuh ke telinga Dominic dan berbisik, jangan khawatir. Kami tidak bertemu para gadis dari kampus kami, tetapi dari kampus jurusan komunikasi. Mahasiswi seni di sana semuanya cantik dan memiliki standar tang lebih tinggi daripada gadis-gadis di kampus kami. Bagaimana kamu bisa mengenal mahasiswa jurusan komunikasi? Dominic bertanya. Saya baru saja mendapat pacar baru dan dia dari sana, bagaimana menurutmu? Peyton berkata dengan bangga. Kamu berganti pacar lagi. Kamu terlalu cepat melewatinya. Itu semua karena playboy kaya sepertimu sehingga aku, pecundang, tidak punya apa-apa. Hei, jangan bandingkan aku dengan pria itu, Liam Holt. Kami benar-benar jatuh cinta, tapi yang dia lakukan hanyalah membuang-buang uang. Coba lihat, siapa di antara mantan pacar saya yang mengamuk tentang saya setelah kami putus? Kami selalu berpisah secara damai. Selain itu, saya tidak suka gadis yang punya pacar, balas Peyton. Menurutku hampir sama, Dominic menjawab. Ketika dia melihat bahwa Peyton akan membantahnya lagi, dia melanjutkan, oke, saya hanya bercanda, besok siang kan, saya akan ke sana. Terima kasih bro. Mereka semua kembali ke tempat duduknya. Kelas pagi berlalu dalam sekejap. Ketika hampir waktunya makan siang, dosen kelas datang dan berkata, hari buruh akan segera datang. Pesta perayaan hari buruh tahun ini sama dengan tahun sebelumnya. Setiap kelas harus menyiapkan program. Apakah ada di antara Anda yang akan menjadi sukarelawan untuk itu? Dosen melihat sekeliling, tetapi tidak ada yang melangkah maju. Jika tidak ada, haruskah kita membiarkan Emma melakukan solo piano lagi? Tapi dia memainkan karya solo piano tahun lalu. Jika dia melakukannya lagi, itu tidak akan menjadi sesuatu yang baru. Mengapa tidak ada yang berpasangan dengan Emma, penyanyi dan iringan piano? Ada di antara kalian yang berpikir bahwa kamu pandai bernyanyi? Segera setelah dosen selesai berbicara, seseorang berdiri dan mengajukan diri untuk tampil. Itu adalah pemimpin kelas. Wayne, biarkan aku melakukannya. Dosen, sebagai pemimpin kelas, saya harus memimpin. Begitu dia mengatakan itu, semua orang di kelas mengejeknya. Sial, ketika dosen baru saja meminta sukarelawan, Anda tidak memimpin. Sekarang ada kesempatan untuk bermitra dengan Emma. Anda tiba-tiba menjadi sukarelawan, bahkan orang bodoh pun bisa melihat bahwa Anda merencanakan sesuatu, pikir semua orang dalam benak mereka. Emma adalah salah satu dari 3 dewi di kampus. Dia terkenal keren, jumlah pria yang mengejarnya di sekolah sudah cukup untuk membuat antrian di sekitar taman bermain sekolah sebanyak 3 kali, namun, dia berbeda dengan Vera. Vera akan menerima apapun yang diberikan siapapun padanya dan kemudian menjualnya kembali dengan harga murah dalam sekejap mata. Adapun Emma, siapapun yang memberi hadiah, dia bahkan tidak akan melihatnya dan langsung membuangnya ke tempat sampah, kecuali jika orang itu yang memberinya sesuatu mau like dan subscribe video ini, maka Emma akan menerimanya dengan senyumannya yang anggun sambil berkata, saksikan terus episode selanjutnya yang pastinya lebih menarik dari episode sebelumnya. Sampai jumpa.